Guys, ngeri banget nih guys. Sebentar lagi bakal banyak nih PHK massal karena banyak pom bensin milik swasta yang kehabisan barang. Mereka kehabisan minyak buat dijual. Wah, ada perkara apa nih? Dalam beberapa minggu terakhir, persediaan BBM di beberapa SPBU swasta kosong. Swasta menjajakan produk dagangan di pinggir jalan di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Hal ini lantaran pasokan bahan bakar minyak di SPBU tersebut kosong sehingga aktivitas pengisian kendaraan bermotor tidak bisa dilakukan. Dan lu udah tahu dong, udah pasti nih SPBU swasta yang lagi diserang ini mereknya apa pasti tahu lah ya. So kalau lu penasaran gimana sih kronologisnya dan apa dampaknya ya buat kita semua rakyat Indonesia, jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi guys, kemarin itu banyak berita heboh terkait pom bensin swasta ya. Lu udah tahu lah pom bensin swasta di Indonesia selain Pertamina itu ada Shell, ada BP, ada Vivo, ada Exxon. Jadi ada banyak lah pemain sebetulnya di luar cap kuda laut itu ya. Tapi sesuatu kehebohan terjadi karena tiba-tiba banyak orang bilang pom bensin swasta ini bentar lagi bakal tutup, bentar lagi bakal PHK massal. Dan jangan heran kalau kemudian banyak di beberapa titik ya kita lihat banyak pegawai Shell ini yang nggak bisa lagi jualan bensin. Akibatnya mereka jualan kopi, jualan snack, jualan cendol, jualan baju, bahkan sampai ada yang jualan pulsa guys. Hebat nih mereka nih, multi talent ternyata. So anyway, apa sih guys yang menyebabkan langkanya BBM khususnya di pom bensin swasta ini sampai kemudian banyak karyawannya yang kemungkinan besar bakal di PHK massal nih? Apa ya penyebab utamanya? Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, tahun lalu itu Indonesia itu heboh karena ada prahara besar tentang kasus oplosan yang merugikan negara 1 kuadriliun. Gila, ini kasus yang luar biasa besar, melibatkan kasus korupsi diduga dilakukan pejabat-pejabat di Pertamina Patraniaga. Dan ya nilainya hampir 1.000 triliun guys. Jadi 1 kuadriliun itu bukan jumlah yang sangat kecil, tetapi jumlah yang luar biasa besar. Ini kasus mega korupsi mungkin yang paling hebat sepanjang masa Republik ini berdiri. Jadi kasus apa sih ini terkait dengan peristiwa oplosan ya. So diduga nih Pertamina melakukan pembelian RON 90 atau RON-RON rendah, terus kemudian di blending dengan RON 92. Yang akibatnya banyak orang-orang itu takut buat belanja bensin-bensin di Pertamina, apalagi RON-RON tinggi. Jangan-jangan lu beli RON tinggi isinya RON rendah. Alias lu mirip kayak beli belas premium, harga mahal, kualitas organik. Ternyata begitu lu makan ini adalah kualitas cap kaki 5 guys. Itulah rasa-rasanya pom bensin oplosan ini. Akibatnya banyak warga yang takut belanja bensin di Pertamina guys. Karena banyak warga yang kapok, merasa dibohongi, bahkan merasa dipermainkan. Dan gara-gara kasus ini juga banyak masyarakat yang beralih. Tadinya pakai Pertamina, sekarang mereka pindah ke pom bensin swasta. Tadinya pakai BBM subsidi, sekarang pindah ke BBM non subsidi. Nah, karena mendadak terjadi peralihan konsumen dari Pertamina ke pom bensin swasta ini, akibatnya ya pom bensin swasta ini juga kaget. Mereka terpaksa menambah kuota impor mereka. Jadi sebelumnya mereka udah punya kuota sendiri. Misalkan salah satu pom bensin swasta itu punya kuota 70.000 kiloliter, namanya BP AKR nih, British Petroleum. Karena mereka shock tiba-tiba nambah kliennya, nambah customernya, mereka menambah pembelian BBM impor mereka. Tadinya 70.000 tambah 10% jadi 77.000. Nah ini juga terjadi buat Shell. Shell itu 2024 kuotanya cuma 440.000. Karena tiba-tiba mendadak bertambah kliennya mereka, customernya mereka dari Pertamina ke Shell, maka Shell menambah impornya 10% lebih banyak. Sehingga di 2025 mereka bisa impor 484.000. Cuma ternyata meskipun SPBU swasta sudah menambah kuota impornya 10% lebih banyak, tapi stok BBM-nya pun ternyata tetap habis lebih cepat sebelum bulan Desember 2025 ini berakhir. Dan akibatnya mereka semua mengalami kelangkaan BBM karena stok impor mereka sudah habis. Dan ketika mereka mau impor lagi ternyata izin impor BBM-nya tidak diberikan. Akibatnya banyak pom bensin yang di Shell, yang di BP itu yang kosong. Terus yang jadi pertanyaan apa ya responnya pemerintah gara-gara peristiwa kelangkaan ini. Jadi lu udah tahu ya kronologisnya kenapa tiba-tiba banyak orang di PHK. Oh karena gak ada barang yang mau dijual. Kalau gak ada barang yang dijual ngapain lu harus hire orang? Ngapain lu punya pegawai? Tapi pertanyaannya kenapa mereka gak punya barang yang dijual? Karena mereka stoknya habis. Kenapa stoknya habis? Ya karena toko sebelah bermasalah dengan kualitas. Orang-orang takut belanja di toko sebelah. Mendadak banyak customer toko sebelah yang sakit hati pindah ke toko-toko pom bensin swasta ini. Dan kemudian pom bensin swasta ini melakukan rekrutmen karyawan besar-besaran guys. Ternyata produk mereka makin laku dan ternyata laku lebih cepat di luar perkiraan. Akibatnya stok mereka habis. So
sekarang situasi langka ini udah jadi realita. Apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang ya? Ya tentu saja ya, kalau lu punya akal sehat dan kewarasan dan lu punya otak yang normal, tentunya lu akan mengizinkan pom bensin swasta ini buat mengimpor bensin non subsidi. Karena kalau enggak apa, rakyat akan balik lagi ke Pertamina dan ujung-ujungnya menghabiskan stok BBM subsidi. Tapi ingat ya, namanya juga negara tolol, blow on, hobi korupsi. Apa yang dilakukan? Padahal udah bagus ya pom bensin swasta ini mengurangi subsidi BBM loh. Karena yang belanja di sana kan BBM non subsidi. Tapi tentu saja ya, karena pemerintah kita brilian, sangat cerdas, yang mereka lakukan apa? Oke, lu gak usah impor lagi deh. Jadi akibatnya apa ya, orang terpaksa belanja ke Pertamina. Dan ujung-ujungnya ya ini bisa jadi bikin beban subsidi negara malah naik. Pinter banget memang pemerintah Indonesia ini. Dan seperti yang lu bilang ya, di Kompas, di sini udah ada tulisannya. Kementerian SDM udah bilang, tidak ada tambahan impor bahan bakar BBM bagi pengelola stasiun pom bensin swasta seperti Shell, BP, AKR, Vivo. Yang artinya pelaku usaha swasta-swasta ini akibatnya terpaksa harus belanja dari perusahaan lain yang masih memiliki kuota impor. Oh gitu, karena kan yang dibatasi ya impor itu kan yang melakukan bukan negara tapi perusahaan. So akhirnya ya tentu pom bensin swasta ini nyari orang-orang yang punya kuota siapa sih. Mau pinjam ke sesamanya AKR tentu udah habis, ke Vivo udah habis. Ternyata toko sebelah yang punya cuma si cap kuda laut. Yang artinya pom bensin swasta hanya bisa melakukan importasi BBM melalui Pertamina alias satu pintu. Lu boleh kok impor, silakan, tapi lewat Pertamina. Pemerintah membuat keputusan untuk tetap dilayani, tetapi itu akan diberikan lewat kolaborasi dengan Pertamina. Kami baru selesai rapat dengan teman-teman dari swasta dan Pertamina menghasilkan 4 hal. Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli di kolaborasi dengan Pertamina. Good news guys, kabar spesial buat kalian karena Sekolah Saham Benix Season 8 akan segera dibuka dan temanya luar biasa menarik nih, khusus buat teman-teman investor pemula di IHSG yang bingung cara beli saham, investasi dan bisnis apa yang menarik. Kita akan membahas tentang mineral berharga dengan lebih detail lagi. So buat kamu yang masih bingung gimana sih cara beli saham di IHSG, gimana sih caranya profit di IHSG, kamu bisa pakai kalkulator investasi yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Pakai di situ, tentukan target investasi kamu dan kamu bisa lihat bagaimana caranya kamu bisa mendulang cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini kesempatan langka buat segera bergabung. Dari yang harganya 12 jutaan sekarang tinggal 9 jutaan saja. Ingat ya, khusus 25 orang pertama yang mendaftar, segera daftarkan dirimu sekarang juga di www.sekolahsahambenix.com atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Lu boleh kok impor, silakan, tapi lewat Pertamina. Kenapa begitu? Karena kalau lu lihat ya di website Kementerian SDM memang udah dinyatakan Pertamina Patrani Niaga itu masih punya sisa kuota impor sebesar 7,5 juta kiloliter. Dan ini sangat cukup buat SPBU swasta buat bertahan sampai Desember 2025. Karena total kebutuhan mereka ya cuma 571 ribu liter. Jadi di sini lo bisa lihat bahwa ya karena tiba-tiba banyak orang belanja bensin di toko swasta, akibatnya toko-toko Pertamina sepi. Kurang nih omzet mereka, stok mereka oversupply. Dan mereka terbukti nih Pertamina Patraniaga kuota impornya ternyata masih ada banyak. Wah, jadi mereka kaget nih, kok tiba-tiba orang gak belanja di tempat gua lagi ya. Dan dari situ lu udah bisa lihat juga, sebetulnya kalau lu paham ekonomi makro, lu juga bisa paham sih kalau seandainya tetap dibiarkan ya pelaku usaha swasta ini impor sendiri, udah pasti kan mereka belinya pakai dolar. Akibatnya apa? Di kondisi sekarang ya rupiah bisa makin tertekan dan mewujudkan ya ramalan Benix bahwa rupiah bentar lagi 17.000 rupiah per $1 ya. Jadi kalau kuota impor BBM ini disetujui dari swasta bisa impor sendiri ya bisa menekan nilai tukar rupiah. Itu juga bisa dipahami tuh faktor makronya. Yang artinya kalau memang dikasih izin mereka impor itu ya ini bisa menguras devisa negara. Boleh juga ya alasan orang-orang yang mendukung impor satu pintu ini. Nah anyway ya kita nggak tahu juga ya pom bensin swasta ini setuju apa enggak buat impor satu pintu dari Pertamina. Tapi Kementerian SDM udah punya pernyataan sendiri. Katanya sih menurut Bloomberg Technews ya, pom bensin Shell dan kawan-kawan swasta itu udah setuju beli BBM dari Pertamina. Tapi ada 3 syarat guys. Yang pertama, BBM-nya harus berbasis fuel base. Jadi artinya belum dicampur-campur dengan zat aditif apapun. Yang kedua, kualitas BBM Pertamina akan diuji dengan melakukan joint surveyor. Jadi mereka berhak nih nguji kualitasnya bagus apa enggak. Nah yang ketiga, meskipun Pertamina yang boleh impor dan menjual bensin
bensin ke pom bensin swasta itu, tapi tetap menurut kementerian mekanisme penetapan harganya harus fair. Jadi mereka nggak boleh pasang harga semena-mena. Jadi kalau versi kementerian ya udah aman-aman aja nih, pom bensin swasta udah oke nih, udah deal nih, udah share nih, mereka nggak mau nih impor lewat jalur satu pintu via Pertamina. Tentu ya ini kan namanya juga ya negara Kazakhstan ya, yang satu bilang A, yang satu bilang B. Realitanya gimana di lapangan? Ternyata realita di lapangan pom bensin swasta sampai hari ini mereka masih nggak mau beli bensin dari Pertamina, guys. Jadi pertanyaan menteri yang satu itu langsung dibantah karena faktanya di lapangan BBM Shell itu masih kosong. Dan SDM menyebutkan ya mereka belum deal buat beli bensin dari Pertamina. Jadi kalau kita lihat sih dari pom bensin swasta itu ada Shell, BP itu masih kosong. Kabarnya hanya Vivo yang sudah deal dengan Pertamina. Yang lainnya ya masih proses negosiasi. Nah apesnya ya karena mereka juga kepedean ya si Pertamina. Ya walaupun mereka belum deal dengan pom bensin swasta, mereka udah terlanjur impor 100.000 barel BBM fuel base itu ya. Jadi 100.000 itu 40.000 udah ke Vivo, sisanya 60.000 Shell dan kawan-kawan masih belum mau beli ini dari Pertamina. Ini bisa jadi bahaya nih, karena namanya bensin bisa kadaluarsa. Jangan sampai lu nanti beli barang stok lama, bisa rusak tuh mesin lu tuh. Jadi per hari ini ya ada 60.000 yang nyangkut, yang kemungkinan ya bakal balik lagi ke Pertamina ya, mereka harus pakai sendiri nih. Tapi bukan artinya ini tanpa masalah juga guys, karena lu udah tahu ya Pertamina juga punya cadangan sendiri. Mereka tuh stoknya itu sekarang cukup antara sekitar 18 sampai 21 hari lah. Nah kalau lu hitung ya 18 hari cadangan BBM-nya milik Pertamina itu sebetulnya setara 4 juta kiloliter. Nah seandainya kalau ketimpa lagi nih 60.000 barel ya berarti si Pertamina bakal makin banyak overstock mereka sendiri. Kalau seandainya Pertamina overstock, kebanyakan nih dia punya barang, ujung-ujungnya apa? Ya rakyat juga yang bakal dipaksa buat transaksi di Pertamina. Kalau seandainya Shell dan kawan-kawan tetap nggak mau beli barang dari Pertamina ya, ujung-ujungnya ya lu yang bakal diarahkan supaya belanja ke Pertamina. Nah yang ujung-ujungnya sebetulnya negara yang dirugikan guys. Karena apa? Kalau lu belanja di Shell kan bukan barang subsidi, tapi kalau lu belanja di Pertamina kan ada barang subsidi. Bisa jadi subsidi kita malah jadi makin membengkak loh. Karena orang ya juga nggak percaya juga kalau dia beli RON yang lebih tinggi isinya RON yang lebih kecil, mendingan gue beli RON yang lebih kecil sekalian. Yang artinya mendingan beli barang subsidi sekalian. Brilian nih solusi pemerintah nih. So guys, kita baru aja dapat kabar nih, flash from the oven, bahwa per hari ini SPBU swasta kompak membatalkan pembelian BBM satu pintu dari Pertamina. Waduh, kacau nih guys nih. Marilah kita ingat-ingat ya, tadi kronologinya kayak gimana ya. Kita ingat ya, di tanggal 19 September kemarin, Bahlil itu baru aja mengatakan bahwa semua SPBU swasta itu setuju untuk membeli BBM dari Pertamina. Selang 9 hari, tepatnya pada tanggal 28 September 2025, tiba-tiba aja Dirjen Migas ISDM itu mengatakan bahwa hanya Vivo lah yang setuju untuk membeli BBM dari Pertamina. Shell dan BP masih dalam tahap negosiasi. Selang 2 hari, tepatnya pada tanggal 30 September 2025, Pertamina pun mengakui sudah impor 100.000 barel BBM base full untuk semua SPBU. Tapi hanya karena Vivo yang setuju beli minyak impor BBM base full dari Pertamina, jadi yang terserap hanya 40.000 barel. Waduh, sisanya kemana tuh? Nah, tanggal 1 Oktober nih, pas banget nih hari ini, Vivo mengumumkan resmi untuk batal membeli BBM base full dari Pertamina. Alasannya sih karena terdapat kandungan etanol 3,5% dalam BBM base full milik Pertamina. Begitu juga dengan BP yang mengumumkan bahwa mereka batal juga membeli BBM base full dari Pertamina karena alasannya masih mempertanyakan Certificate of Origin atau sertifikasi untuk memastikan produk tidak berasal dari negara yang terkena embargo internasional. Dan sampai saat ini pun Shell belum juga mencapai kesepakatan bisnis to bisnis dengan Pertamina. So itulah guys, huru-hara Pertamina dengan para SPBU swasta di negeri ini. Dan itulah guys, kualitas komunikasi antar pejabat di negeri Kazakhstan ini. Sedih banget guys. Padahal katanya negara lagi defisit, harusnya negara hemat anggaran. Tapi kalau pakai solusi model begini, gue yakin defisitnya justru bakal makin melebar. Dan akibatnya si Purbaya nih, menteri favorit kita, Menteri Keuangan Republik Indonesia, pasti bakal makin pusing dan makin stres. Makanya lu jangan heran kalau di video ini Purbaya itu udah sampai ngomel-ngomel. Dia bingung kok Indonesia ini hobinya impor bensin melulu. Impornya dari negara kecil, Singapura lagi, bodoh banget. Dan dia bilang ya ini aneh, karena sebetulnya udah dari lama bilang Pertamina harusnya punya kilang sendiri. Tapi kok nggak ada? Kalau ada juga malah dibakar. Waktu saya kaget, overkapasiti apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru. Satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi. Sampai sekarang nggak jadi.
Yang ada malah beberapa dibakar kan. 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 Kilang Pertamina Dumai terbakar pada Rabu malam dan sempat menimbulkan ledakan besar hingga mengakibatkan warga di sekitar kawasan operasional kilang panik. Padahal kalau lu adalah manusia yang waras dan punya hati buat bangsa negara ini, lu harusnya tahu ya kalau Indonesia sampai detik ini masih males-malesan bikin kilang baru yang disengaja tentunya supaya kita impor terus dari negara lain supaya ada uang korupsi di situ, ya negara kita bakal terus miskin, negara kita bakal terus terjerat nih dengan yang namanya subsidi ini. Ini kan konyol banget ya. Negara sebesar Indonesia tapi bensinnya dikontrol oleh negara sekecil Singapura demi memperkaya mafia-mafia impor. Dan ini gue berulang kali udah bilang ya, negara-negara yang sadis ya adalah negara yang mensubsidi bensin. Karena dengan ada subsidi bensin itu ada mafia di sana. Dan mafia minyak subsidi itu jauh lebih kejam dibanding kartel narkoba guys. So lu tertarik gak sih kalau kita bikin video lanjutan yang lebih detail membahas tentang Pertamina ini? Dan apakah sebetulnya ini agenda ya dari Pertamina buat ngerjain Purbaya nih? Karena kemarin aja Purbaya bisa kerjain sama bank-bank BUMN. Apa sekarang gilirannya Pertamina nih buat ngerjain Purbaya? Dan lu penasaran gak sih kenapa Purbaya sampai bilang sepertinya sengaja nih Indonesia dibikin bodoh, dibikin miskin, dibikin impor terus barang-barang ini supaya kita terus miskin? Lu setuju gak sih kalau kita bikin video yang lebih detail antara pertarungan Pertamina lawan Purbaya? Kalau lu setuju segera like video ini, begitu sampai 24.000 like kita bikin video khusus nih membahas pertarungan Pertamina melawan Purbaya. Siapa nih yang bakal menang nih? Mafia minyak atau negara Indonesia ya? Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Segera subscribe channel Benix dan segera komen di kolom yang di bawah ini. Salam sehat, salam cuan, bye bye.